warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Wulandari, Eni Septian, Gia Desriani, Muhammad Arif Rahman Jalal, dan Davis Saputra Raja Teguh akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi, yaitu materi ketahanan negara dan bela negara, yang dimana itu adalah materi dari RPS 14. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pertama ini saya Dwi Wulandari NIM A1C3190002 akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungannya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sedangkan bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah bela negara dapat ditemukan pada rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Patut kita sadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah suatu yang tumbuh dengan sendirinya pada diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara. Landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut: cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, tentu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Demikian pendidikan dipandang sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran atau konsientisasi, pendidikan menerangi cipta atau akal, menggugah dan menghangatkan rasa atau emosi, dan mempertangguh karsa kehendak para warga negara sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negara. Outcome hasil yang diharapkan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban membela negara dan yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Baiklah, perkenalkan nama saya Eni Septian, A1C31909. Saya akan memberikan materi teman saya, yaitu materi saya sumber historis, politis, dan juga sosiologis dari bela negara dan ketahanan nasional. Yang pertama, sumber historis. Bermula pada tahun 1960-an, terdapat sebuah serangan berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara tetangga. Serangan itu berdasarkan aspek ideologi komunis, yang mana serangan itu berhasil menjadikan negara-negara tetangga seperti Laos, Kamboja, dan juga Vietnam menjadi negara komunis. Tapi negara Indonesia tidak menjadi atau tidak terpengaruh terhadap ideologi komunis,
Mengapa demikian? Karena negara Indonesia menganggap ideologi komunis tidak sesuai dengan kebudayaan lokal, sehingga Indonesia mampu menahan diri atau tahan dari serangan komunis dengan berdasarkan aspek ideologi kita sendiri. Nah, dari situlah muncul istilah ketahanan nasional. Jadi puncak-puncaknya itu komunis menyerang Indonesia pada tahun 1965. Beberapa gerakan S30 SPKI, namun Indonesia kembali mampu mengatasinya dengan kekuatan militer yang tangguh berdasarkan aspek ideologi. Kemudian setelah serangan komunis tahun 1965 tersebut, Indonesia mendirikan sebuah lembaga ketahanan nasional atau Lemhanas, yang mana Lemhanas itu memberikan sebuah pemikiran bahwa ketahanan nasional itu merupakan sebuah daya tahan atau sebuah kemampuan Indonesia untuk bertahan dari berbagai serangan, bisa di aspek militer maupun ideologis. Pada tahun 1972, ancaman itu diubah menjadi 4 kelompok terdapat ancaman, tantangan, gangguan, dan juga hambatan. Pada tahun 1973, ketahanan nasional itu resmi dimasukkan ke GBHN, yaitu ke MPR nomor 4/MPR/1978. Nah, dari situlah bermula munculnya sebuah istilah ketahanan nasional. Kemudian dari aspek sosiologis, sebuah serangan itu tidak melulu atau tidak mesti dari serangan fisik, bisa juga serangan non fisik seperti serangan kebudayaan atau serangan antar kebudayaan. Jadi di Indonesia terdapat sebuah serangan antar kebudayaan, artinya serangan itu datang dari dalam negara Indonesia sendiri, yang mana terdapat perang budaya. Nah, disitulah muncul istilah ketahanan nasional berdasarkan sosiologis. Jadi dari perang antar budaya itu kita bisa belajar bahwa ketahanan nasional itu harus tetap ditegakkan, walaupun serangan itu datangnya dari dalam dan dari Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk yang dari sumber politis, musuh terbesar negara Indonesia yaitu keadilan. Jadi, di Indonesia terkenal dengan hukum tumpul ke atas dan juga rumput ke bawah. Nah, itu kan terdapat tidak adil atau tidak tegaknya keadilan. Itu merupakan musuh yang sangat besar bagi negara Indonesia, khususnya apalagi yang menjadi dampak terburuknya itu terjadi pada kalangan menengah ke bawah, yang mana mereka dianggap dirugikan atas ketidakadilan yang tetap terus berdiri di negeri ini. Jadi itu merupakan bagian bagi kita semua untuk memperbaiki, membenahi, dan memperkuat ketahanan nasional kita supaya tidak terjadi kekacauan atau tidak terjadi keributan dan tidak terjadi lunturnya semangat nasionalisme, lunturnya semangat bela negara terhadap negara Indonesia untuk kita ini. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang saya mohon maaf, kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Menurut Undang-Undang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara adalah kurikulum wajib yang harus diajarkan pada tahapan-tahapan awal pelatihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa terlibatnya negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya,
Alasan lainnya adalah tak kerap ancaman yang datang justru menyasar setiap individu dari suatu bangsa, bukan negara secara umum. Ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi ketika sebuah negara mampu menghadapi beragam ancaman yang mendatang. Ancaman tersebut dapat dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan suatu sistem pertahanan semesta yang unggul dan melibatkan seluruh elemen bangsa serta negara. Wow.